Mengenal Down Syndrome. Halo ayah bunda, kita ketemu lagi di channel Dunia ABK, sebuah channel yang membahas tentang anak berkebutuhan khusus mulai dari A sampai Z. Pernahkah Anda bertemu seorang anak yang selalu tersenyum hangat, ramah kepada siapa saja, tetapi perkembangan bicaranya lebih lambat dibandingkan teman seusianya? Atau mungkin Anda memiliki tetangga, murid, saudara, bahkan anak sendiri yang didiagnosis Down Syndrome. Sayangnya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap sindrom Down sebagai penyakit, kutukan, atau bahkan akibat kesalahan dari orang tua. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kurangnya pemahaman seringkali membuat anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dalam video kali ini kita akan mengenal Down Syndrome lebih dekat, memahami tantangan yang mereka hadapi, mengetahui bagaimana proses asesmen yang dilakukan oleh terapis okupasional, serta apa yang dapat dilakukan keluarga dan masyarakat untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri dan berdaya. Apa itu Down Syndrome? Down Syndrome adalah kondisi genetik yang terjadi ketika seseorang memiliki satu kromosom nomor 21. Normalnya manusia memiliki 46 kromosom, tetapi individu dengan Down Syndrome memiliki 47 kromosom. Karena itulah sindrom Down atau Down Syndrome sering disebut juga sebagai trisomi 21. Kondisi ini bukan penyakit menular, bukan pula kesalahan dari orang tua. Down Syndrome terjadi sejak masa kehamilan dan akan menjadi bagian dari kehidupan seseorang sepanjang hidupnya. Anak dengan Down Syndrome dapat mengalami keterlambatan perkembangan, baik fisik, bicara, belajar, dan kemampuan sehari-hari. Namun penting untuk dipahami bahwa setiap anak berbeda. Tidak semua anak dengan Down Syndrome memiliki kemampuan yang sama. Sebagian membutuhkan banyak bantuan, sementara yang lain mampu bersekolah, bekerja, bahkan hidup cukup mandiri. Mengapa Down Syndrome terjadi? Nah, sekitar 95% kasus Down Syndrome terjadi karena adanya kromosom 21 tambahan yang muncul secara spontan. Resiko memang meningkat pada ibu dengan usia kehamilan yang lebih tua. Namun, Down Syndrome dapat juga terjadi pada siapa saja. Karena itu, orang tua tidak perlu menyalahkan diri sendiri ketika anaknya terdiagnosis Down Syndrome. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memberikan dukungan terbaik setelah diagnosis itu ditegakkan. Ketika mendengar kata sindrom Down, banyak orang langsung memikirkan keterbatasan. Padahal setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Mereka dapat belajar membaca, bermain, bersekolah, memiliki teman, dan juga bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan untuk belajar, mencoba, dan diterima. Inilah yang akan membuat mereka berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Mengapa asesmen untuk terapi okupasi sangat penting bagi anak-anak penyandang Down Syndrome? Nah, ketika seorang anak dengan Down Syndrome datang ke layanan terapi, terapis tidak hanya melihat diagnosisnya aja. Yang lebih penting adalah memahami kemampuan anak secara menyeluruh. Karena tujuan dari terapi bukan mengubah anak menjadi orang lain, tetapi membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Terapis akan menilai berbagai area perkembangan, mulai dari kemampuan self-care atau perawatan diri seperti makan, berpakaian, mandi, dan aktivitas hari-hari. Kemudian, kemampuan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan. Terapis juga akan melihat keterampilan motorik halusnya seperti memegang pensil, menggunting, menulis, dan memegang benda-benda kecil lainnya. Selain itu, kemampuan bicara, komunikasi, perhatian, konsentrasi, kemampuan belajar, kemampuan sosialisasi, hingga
Pengolahan sensori juga menjadi bagian penting dalam asesmen ini, karena semua kemampuan tersebut saling berhubungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu karakter yang sering ditemukan adalah hipotonia atau tonus otot yang lemah. Secara sederhana, otot anak terasa lebih lemah, terasa lembek dibandingkan anak-anak seusianya. Akibatnya mereka mungkin lebih lambat untuk tahapan perkembangannya seperti duduk, merangkak, berjalan, ataupun melompat. Sebagian anak juga mengalami kesulitan koordinasi tangan, sehingga aktivitas seperti menulis, mengancingkan baju, atau menggunakan gunting menjadi lebih menantang bagi mereka. Dalam aspek komunikasi, beberapa anak mengalami keterlambatan bicara. Mereka memahami apa yang kita bicarakan, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkapkan pikirannya. Tidak sedikit pula yang memiliki tantangan dalam mempertahankan perhatian dan fokus ketika belajar. Namun, sekali lagi, setiap anak berbeda. Karena itulah, program terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua selama di rumah? Orang tua berpikir bahwa perkembangan anak hanya terjadi saat sesi terapi saja. Padahal kenyataannya perkembangan terbesar justru terjadi di rumah. Setiap aktivitas sehari-hari dapat menjadi kesempatan belajar. Saat makan, kita bisa mengajarkan bagaimana cara menggunakan sendok atau cara memegang sendok dengan benar. Saat mandi, kita bisa mengajarkan untuk menggosok gigi secara mandiri. Berpakaian, latih anak memasukkan tangan dan lengan baju atau menutup resleting. Saat bermain pun, ajak anak untuk menyusun balok, mewarnai, bernyanyi, dan bermain peran. Ketika berjalan, ajak anak berbicara tentang apa yang mereka lihat. Semua aktivitas sederhana tersebut sebenarnya adalah terapi yang sangat bermakna. Yang terpenting bukan berapa lama latihan dilakukan selama di rumah, tetapi seberapa konsisten latihan tersebut dilakukan di setiap harinya. Peran masyarakat dan sekolah. Nah, kali ini kita akan melihat lebih detail bagaimana peran dari masyarakat untuk menjadi support system pada anak-anak dengan penyandang Down syndrome. Perkembangan anak dengan Down syndrome tidak hanya bergantung pada keluarga dan terapis ataupun tenaga profesional lain, tetapi masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar. Ketika teman-teman menerima mereka dalam permainan, saat berada di sekolah, mereka memberikan kesempatan untuk belajar bersama. Ketika berada di lingkungan yang lain, tidak lagi diberikan stigma atau label-label negatif, maka anak-anak ini akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang lebih baik. Inklusi bukan berarti memperlakukan semua orang sama. Inklusi berarti memberikan dukungan yang sesuai agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Voices ringing out our battle cries. Soon we'll be touched by the sky. Rising from the ashes, we